Nah, PKS mengendorse satu profesional namanya Profesor Yasirli dari akademisi di ITB. Pak Mardhani, ada sekitar 15-16 para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf masuk di dalam kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini. Orang banyak berspekulasi ini adalah dalam tanda petik titipan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Mardhani melihatnya gimana ini, Pak? Ustadz Anies Mata memang masuk, ya. Beliau punya kapasitas dan itu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Belum lagi Gelora kan memang ada di kabinet Kim dari awal. Dan kalau saya tidak ingin komentari, itu haknya Pak Prabowo dan monggo saja kita akan lihat kinerjanya. Menurut Pak Mardhani Alisera, apa yang perlu dilakukan Pak Prabowo terkait dengan IKN, Pak? Karena IKN ini memang di dalam APBN kan sudah dianggarkan, ya. Dan bagaimana menurut pandangan Pak Mardhani Alisera sebagai politisi PKS terkait dengan IKN yang selama ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network dalam rubrik Ngobrol bareng Cak Feby atau Ngocak Feby. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum pelantikan, Prabowo Subianto telah melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang akan dibentuk ke depan, dan kemudian melakukan sejumlah kegiatan juga di rumah pribadi beliau di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, yaitu pengarahan selama 2 hari berturut-turut. Dan tentu saja dari sosok-sosok yang tampak di Bukit Hambalang maupun di Jalan Kartanegara tidak nampak kader Nasdem dan Partai PDI Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera? Kita ngobrol, saya telah tersambung dengan Pak Dr. Mardhani Alisera. Beliau adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera. Akan saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, apa kabar? Terima kasih Pak Mardhani. Pak Mardhani, benar nggak sih di antara yang dipanggil-panggil kemarin itu tidak ada kader Partai Keadilan Sejahtera, Pak? Yang ada malah kader Partai Gelora, Pak Mardhani. Bisa dijelaskan, Pak? PKS kan menyatakan bergabung, tetapi kita tetap menyatakan niat gabung kita untuk membangun Indonesia karena tantangan ke depan baik di dalam maupun di luar demikian luar biasa dan kita perlu persatuan yang kuat. Nah, PKS mengendorse satu profesional namanya Profesor Yasirli dari akademisi di ITB, berkualitas. Oh, jadi ternyata diterima oleh Pak Prabowo. Ya, jadi PKS sebatas mengendorse, Pak ya. Jadi kalau profesor bukan merupakan kader PKS ya, Pak ya? Bukan, karena ASN kalau saya nggak salah beliau ya. Ya, Pak, mengapa nggak mengutus kader sendiri, Pak? Sebetulnya kami bahasanya gini, Cak, secara moralnya tidak punya hak untuk ada dalam kabinet Pak Prabowo. Kami kan mendukung Mas Anies Baswedan. Ya. Jadi tapi kalau Pak Prabowo minta kader PKS, kita akan serahkan. Tetapi karena sementara ini ingin dibentuk Zaken Kabinet, maka PKS sangat setuju dengan Zaken Kabinet. Karena itu PKS mengendorse salah satu, saya sebutnya insan terbaik di Indonesia dari kalangan akademisi. Karena ke depan ini teknokrasi, kemudian kolaborasi, kemudian research, common base policy berbasis riset itu amat sangat diperlukan kalau Indonesia mau keluar dari middle income trap countries, gitu, Cak. Ya,
Pak, kalau boleh saya tanya Pak, kan jumlah orang yang dipanggil dan terlibat dalam kabinet ke depan itu adalah 100 orang lebih Pak. Menurut Pak Mardhani ini biasa saja atau bagaimana Pak? Banyaknya orang-orang ini Pak? Atau jumlah portofolio kabinet dan calon wakil menteri ini Pak? Ada yang nyebut nih kabinet 100 menteri. Ya, kalau sama Wamen bisa jadi ya. Ya. Pandangan saya begini, ini Tambun. Ya, sebagian mengatakan gemoy, tetapi saya melihat niat baik Pak Prabowo ingin membentuk kesatuan dan persatuan yang kokoh ya karena tantangannya kian berat ya. Nyun sewu Cak, dulu Vietnam di bawah kita, sekarang dalam bab investasi jauh meninggalkan kita. Laos sama Kamboja udah mau ngejar kita gitu loh. Thailand kita masih kalah terus itu kan. Jangan bicara Singapura atau Malaysia gitu. Nah jadi memang bahasa sederhananya sepi ing politik, rame ing gawe gitu. Jadi kayaknya Pak Prabowo pengen menyederhanakan proses politik sehingga nanti fokus di eksekusi dan fokus di kinerja. Kalau saya husnuzon dulu, memang benar Tambun, tetapi boleh jadi dengan jumlah besar ini bisa lebih fokus. Nah kata kuncinya buat saya dua, fokusnya jelas, targetnya jelas, dan komando atau orkestrasinya kuat. Itu insya Allah akan jalan. Pak, banyak pengamat yang menyebut sebenarnya ini adalah susunan kabinet akomodatif gitu ya, memberikan satu kesempatan atau memberikan jalan kepada para tim sukses dan pendukung. Jadi agak jauh dari keinginan menjadi second kabinet karena di sana banyak sekali orang-orang yang memang selama ini memberikan dukungan langsung kepada pasangan Prabowo Gibran. Kalau menurut Pak Mardhani gimana ini? Nah, jadi kayak akomodatif gitu Pak. Memang seperti terlihat over representatif ya. Beberapa partai ada yang bisa 7, 8 gitu loh. Tetapi saya tetap melihat keseriusan Pak Prabowo, contohnya beliau tetap meminta Bu Sri Mulyani yang dalam beberapa hal punya perspektif yang berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin membuat badan penerimaan hasil, Bu Sri Mulyani dari awal tidak menerima itu. Tapi beliau tetap dijadikan Menq ya. Sehingga akibatnya pasar tidak bergolak, malah saya melihat pasar cukup mendukung nih, cukup kondusif ya. Di Mas BGS, Budi Gunawan Sadikin tetap di posisi Kementerian Kesehatan. Kalau nggak salah sih Mas Mukti dari Muhammadiyah yang memang fokus di pendidikan dapat Dikdasmen kalau nggak salah ya. Nanti lebih tepatnya sebetulnya nanti ya. Tetapi maksud saya begini, ada kondisi terlalu akomodatif, tapi pada titik-titik krusial Pak Prabowo tetap memilih orang-orang yang memenuhi kriteria Zaken kabinet. Pak Mardhani, ada sekitar 15-16 para menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf masuk di dalam kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini. Orang banyak berspekulasi ini adalah dalam tanda petik titipan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Mardhani melihatnya gimana ini Pak? Pendapat itu tidak bisa dipungkiri ya. Tetapi bahasa if I were you, kalau saya jadi Prabowo juga, beliau orang yang sangat bersemangat, sangat patriotis, bahkan sedikit sosialis pandangan saya gitu loh. Beliau nggak mau membuang waktu sehari pun, dan untuk itu beliau bahasanya ingin gaspol. Nah kalau ingin gaspol maka perlu orang-orang yang dari rezim sebelumnya, pemerintahan sebelumnya yang dalam beberapa approval ratingnya cukup tinggi, diteruskan, dan orang-orang yang diteruskan juga pandangan saya punya beberapa kinerja yang baik. Jadi mungkin pandangan Pak Prabowo pakai yang lama dulu, yang penting target dikejar. 100 hari pertama itu ada deliver yang baik kepada masyarakat karena harapannya sangat tinggi. Habis itu mungkin bisa kita lihat berikutnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, tapi yang jelas semuanya hak prerogatif Presiden. Baik. Pak Mardhani, apakah Pak Mardhani melihat satu kejutan-kejutan dari sosok-sosok yang kemarin dipanggil dan mengikuti pengarahan? Mungkin sosok diantaranya Bu Veronika Tan, ada Raffi Ahmad, ada Babe Haika, dan ada Pak Khodari. Pak Mardhani melihat ini surprising nggak buat Pak Mardhani?
Surprisingnya bisa jadi ada ya, tetapi orang-orang yang disebut punya kapasitas juga ya. Contohnya Kodari memang punya kapasitas selama ini sangat intens dan sangat tahu bagaimana politik di Indonesia. Nah, Pak Prabowo ingin bukan bahasa Orde Baru ya, tetapi kalau kita lihat Lee Kuan Yew itu maju karena People Action Partinya kuat. Park Chung Hee di Korea tuh 18-19 tahun memimpin Korea tuh sehingga menjadi negara yang upper middle income itu karena rapi politiknya. Deng Xiaoping juga buka pasar ekonominya tapi tidak buka politiknya. Bahasanya kita 25 tahun, 26 tahun reformasi seperti jalan di tempat. Tahun 86 kita sudah 4 ribuan dolar per kapita pendapatan kita di zaman Pak Harto, sekarang 4.500. Jadi hampir 38 tahun kita jalan di tempat. Nah, Pak Prabowo pengen, makanya salah satu materi retreat yang saya baca itu how to doubling the GDP in 10 years gitu kan. Nah, Pak Prabowo pengen orang-orang ini dan dalam beberapa hal tidak bisa disalahkan bahwa approval rating presiden itu kadang-kadang dibantu oleh banyaknya sentimen positif yang ada di sosial media. Sehingga orang-orang yang disebut tadi memang sebagian media darling, sebagian punya follower yang besar. Itu adalah bagian buat saya strategi Pak Prabowo agar quote and unquote kalau partai sudah dijinakkan, sosial media perlu dijinakkan juga gitu. Pak, kalau Bu Veronika Tan mantan istrinya, gimana pendapatnya Pak Mardhani terkait dengan Bu Veronika Tan ini? Yang ini saya nggak terlalu banyak dapat info ya. Jadi kalau nggak salah beliau sudah PSI kalau nggak salah ya. Ya kita belum pasti Pak, belum. Yang itu saya tidak tahu, sangat tidak terlalu aware. Tapi ada nama bagus juga Pak Nasaruddin Umar ya, selama ini menjadi imam besar Istiqlal, selalu hadir di acara kenegaraan dengan nasihatnya sejuknya, dengan pandangan moderatnya, Islam rahmatan lil alamin, diterima oleh semua kalangan. Kemarin kepada Paus sangat dihormati. Nah, buat saya itu hak, lagi-lagi itu hak prerogatifnya presiden. Nah, kalau saya silahkan saja, dan saya tetap husnuzon, tetapi 100 hari pertama itu pertaruhan paling berat buat kabinet Pak Prabowo. Karena masyarakat punya ekspektasi yang tinggi, dan delivery-nya harus betul-betul tinggi juga. Begitu. Ya, Pak Mardhani kalau melihat meskipun belum diumumkan ya, tim ekonominya siapa saja, tapi di situ yang jelas ada Bu Sri Mulyani. Kalau menurut PKS sendiri Pak, apakah memang sudah dibentuk atau sudah saatnya dibentuk badan penerimaan negara yang selama ini memang Bu Sri Mulyani tidak begitu happy terkait dengan pembentukan badan penerimaan negara yang terlepas dari Kementerian Keuangan, Pak Mardhani? Pak Prabowo salah satu asta-citanya kan tax ratio kita di 23%, tinggi sekali. Sekarang kita di 10-11 gitu loh. Nah, untuk tax ratio setinggi itu memang memerlukan extra effort gitu. Salah satunya dipikir badan penghasilan negara ini. Ya, buat saya itu pikiran yang boleh saja. Tetapi Bu Sri Mulyani juga sudah sangat paham. Beliau kan sudah hampir 15 tahun di kabinet. Beliau sangat tahu bagaimana penyakit ego sektoral, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi. Dikhawatirkan justru akan ada chaos. Menaklukkan satu BI saja ketika pandemi itu satu hal tuh Mas Cak gitu loh. BI kan mau jadi kerajaan sendiri, sementara negara-negara lain surat utang boleh di market primer, itu premier market bisa langsung dibeli oleh bank sentralnya. BI nggak mau gitu kan. Kalau itu terjadi kolaps juga negara gitu kan. Nah, menundukkan BI aja demikian quote and unquote susah, apalagi ada badan baru yang itu menjadi bahasanya jantungnya nggak mungkin bisa bergerak kalau jantungnya nggak dikuasai. Jadi pendapat Bu Sri Mulyani juga benar. Nah, mungkin karena ada Wamenkyu ketiga ya, kawan baik saya Pak Anggito, ada masa transisi dulu. Apa nanti ide ini dijalanin sesudah 6 bulan sampai 1 tahun, atau akhirnya ada penguatan terhadap Dirjen Pajak agar menjadi satu lembaga yang betul-betul kuat tapi tetap di dalam Kemenkyu. Nah, itu tentu hak yang lebih paham Pak Prabowo dan teman-teman di Kemenkyu.
Pak Mardhani Alisera, ada dua sosok dari Partai Gelora yang konon disebut-sebut akan menjadi wakil menteri. Satu diantaranya adalah wakil menteri luar negeri yang akan mengurus Timur Tengah. Emang menurut Pak Mardhani perlu ada khusus ya, wakil menteri luar negeri yang ngurusi Timur Tengah, Pak? Apakah nanti fokus Timur Tengah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi nama Ustadz Anies Mata memang masuk ya. Beliau punya kapasitas dan itu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Belum lagi Gelora kan memang ada di kabinet Kim dari awal. Dan kalau saya tidak ingin komentari, itu haknya Pak Prabowo dan monggo saja kita akan lihat kinerjanya. Pak Mardhani ini mungkin bisa memberikan penjelasan ya Pak Mardhani mengenai posisi PKS dalam pilkada ini. Kelihatan anomali, kelihatan. Karena di Jakarta gabung dengan Kim, di Jawa Barat tidak gitu ya, di tempat lain juga begitu. Apakah memang posisi anomali ini by design atau bagaimana ini Pak Mardhani? Secara umum koalisi di pusat dari awal PKS selalu mengatakan ke dalam kita koalisi atau oposisi di pusat, tapi di daerah punya kebebasan. Kita sangat karena begini, yang terpenting di pilkada itu adalah calonnya diterima oleh masyarakat dan punya peluang menang. Dan kita bisa melakukan itu. Nah, pada saat yang sama PKS juga punya visi misi, nah menggabungkan peluang menang dan visi misi, akhirnya itu menjadi keputusan dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk menentukan. Kami tetap berkomunikasi dengan teman-teman Kim bahwa PKS izin punya calon yang berbeda dan mereka secara umum itu haknya PKS kok, gitu. Oke, Pak Mardhani sebagai politisi senior, apakah Pak Mardhani melihat bahwa fenomena yang terjadi di Pilpres 2024 akan terjadi pula di Pilkada 2024 pada tanggal 27 November yang lalu? Tentu Pak Mardhani tahu maksud saya lah, apakah fenomena ini akan kembali terjadi, misalkan saja dengan pemanfaatan bantuan sosial dan lain sebagainya. Menurut Pak Mardhani bagaimana? Peluang seperti itu tetap ada, tetapi kalau publik, civil society, media, masyarakat mengawasi, kalau saya suka percaya Bang Napi itu ya, ingat waspadalah, kejahatan itu karena ada kesempatan. Kesempatannya yang kita awasi, kan memberi bantuan sosial boleh saja, asal tidak ada iming-iming harus memilih A, B, atau C. Berikan saja dengan tulus, karena masyarakat memang berat sekarang. Begitu. Oke, Pak Mardhani, sebagai bagian dari politik di Republik ini, tentu Pak Mardhani dan PKS mempunyai pesan titipan lah kepada Pak Prabowo dan Gibran serta kabinetnya. Nah, menurut Pak Mardhani apa yang perlu menjadi stressing nanti di pemerintahan Pak Prabowo Gibran setelah dilantik pada 20 Oktober 2024? Silakan Pak Mardhani. Kalau pesan kayaknya udah disampaikan sama Ketua Majelis Syuro atau Presiden PKS ya ke Pak Prabowo. Tapi saya menyampaikan apa yang ada di masyarakat saja. Ya. Lapangan kerja. Sekarang ini 6 bulan hampir deflasi ya, daya beli kita rendah sekali. Karena lapangan kerja kita sangat-sangat susah. Bahkan saya banyak mendapatkan cerita yang sudah kerja pun di Gojek, ojek online bahasanya, itu juga berat. Jadi buat saya pekerjaan besar ini adalah sebuah strategi dan kampanye besar serta eksekusi besar gimana menyediakan lapangan pekerjaan, dan itu ada di asta-citanya Pak Prabowo menyediakan 19 juta lapangan pekerja. Ambil 20, kalau dibagi 5, 2 juta tahun ini. Kalau mau lebih heroik lagi tahun ini 3 juta, nanti turun sehingga betul-betul serapannya tinggi. Dan dari mana serapan ini? Ini pekerjaan besar, karena kalau kita mau yang quick wins pasti UMKM. Tetapi UMKM itu, Cak, seringkali dia stagnan. 20 tahun lalu jualan nasi uduk, sekarang masih jualan nasi uduk. Pekerjaan yang selalu growing up itu terkait manufaktur, industri,
tapi ini memerlukan investasi yang besar. Nah, karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo kan sangat aktif nih dengan di luar, kita bisa membawa banyak sekali investasi. Tetapi investasi itu akan masuk kalau easy of doing business kita juga tinggi, birokrasi kita juga relevan, tidak ada rent seeking, tidak ada pungli, tidak ada kerumitan dalam regulasi. Ini pekerjaan besar. Kalau bahasa sederhananya itu, there is no rocket science in winning election and there is no rocket science in winning the government gitu. Nah, tinggal Pak Prabowo betul-betul istiqomah bekerja buat rakyat, gunakan orang-orang terbaik untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Menurut Pak Mardhani Alisera, apa yang perlu dilakukan Pak Prabowo terkait dengan IKN, Pak? Karena IKN ini memang di dalam APBN kan sudah dianggarkan, ya. Dan bagaimana menurut pandangan Pak Mardhani Alisera sebagai politisi PKS terkait dengan IKN yang selama ini memang didorong-dorong terus oleh Pak Joko Widodo di akhir pemerintahnya? Kemarin waktu periode lalu saya tetap di Komisi 2 kan, mitranya itu IKN. Sebetulnya sudah moderat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani sudah kompromi, dapat 16 triliun ya. Tapi last minute ada ajuan 27 triliun dari otorita IKN. Nah, saya tidak tahu hasil pembahasan di banggarnya, tetapi pandangan saya Pak Prabowo perlu betul-betul cermat untuk menghitung spending. Harus ada quality spending, dan dengan meningkatkan gaji guru, meningkatkan kualitas SDM, makan siang, makan bergizi, ada banyak sekali, sementara plafon fiskal kita kan tipis ya, nggak tinggi gitu. Kalau buat saya Pak Prabowo status quo dulu kan, 16 triliun per tahun masih oke, jaga jangan sampai mangkrak, dia terus tumbuh berkembang. Saat yang sama segera siapkan partisipasi masyarakat dan private khususnya agar ini menjadi salah satu pusat budaya, pusat wisata atau macam-macam, sehingga dengan hidup maka beban negara menjadi lebih berkurang karena sudah dipikul rame-rame begitu. Oke, Pak Mardhani Alisera, terima kasih banyak atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Moga-moga ke depan bangsa ini menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sehat bagi kita semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.